Pernahkah kamu merasa hidupmu gagal total? Bahwa semua harapan sudah hilang? Bayangkan, kamu seorang ibu tunggal, hidup dari tunjangan pemerintah, menulis di kafe karena tak sanggup bayar listrik, dan manuskripmu ditolak 12 kali. Itulah kisah nyata dari seorang wanita bernama J.K. Rowling, pencipta dunia sihir yang mengubah hidup jutaan orang. Tapi, perjalanan menuju keajaiban itu tidak pernah mudah. Joanne Rowling lahir di Inggris pada tahun 1965. Sejak kecil, ia suka membaca dan menulis cerita. Tapi hidupnya tak seindah dongeng. Ayahnya dingin, ibunya sakit-sakitan, dan rumahnya penuh tekanan. Tapi dari sinilah ia menemukan pelarian, menulis. Rowling kecil bermimpi suatu hari ia bisa menjadi penulis terkenal. Tapi siapa sangka impiannya akan diuji begitu berat. Ia masuk ke Universitas Exeter dan mengambil jurusan bahasa Latin. Setelah lulus, ia bekerja sebagai sekretaris dan guru bahasa. Hingga suatu hari, saat naik kereta dari Manchester ke London, ide tentang seorang anak laki-laki penyihir muncul di kepalanya. Namun hidup punya rencana lain. Tak lama setelah itu, ibunya meninggal dunia. Pukulan besar yang membuat Rowling hancur. Ia pindah ke Portugal, menikah, dan punya anak. Tapi pernikahannya gagal. Ia kembali ke Inggris sebagai ibu tunggal yang hidup dalam kemiskinan. Rowling menggambarkan fase ini sebagai sedekat mungkin dengan menjadi tunawisma. Ia tinggal di apartemen kecil yang dingin, mengasuh anak sambil bergulat dengan depresi, bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidup. Tapi di tengah gelapnya hidup, ia tetap menulis. Di kafe murah, sambil meninabobokan anaknya, ia terus menyelesaikan naskah Harry Potter and the Philosopher's Stone. Menulis bukan hanya cita-cita, tapi satu-satunya harapan hidupnya. Setelah naskahnya selesai, ia mulai mengirim ke penerbit. Dan jawabannya, penolakan 1, 2, 3. Hingga 12 penerbit menolak naskahnya, menyebutnya tidak layak jual. Sampai akhirnya, penerbit kecil bernama Bloomsbury setuju menerbitkannya, tapi dengan catatan. Gunakan nama inisial JK, supaya pembaca laki-laki tidak tahu kamu perempuan. Rowling setuju. Ia hanya ingin satu hal, bukunya diterbitkan. Cetakan pertama Harry Potter hanya 500 eksemplar. Tapi dari mulut ke mulut, kisah si anak penyihir itu meledak. Dalam waktu singkat, buku itu jadi bestseller, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan disukai anak-anak di seluruh dunia. Warner Bros. Membeli hak filmnya. Dan ketika Harry Potter and the Sorcerer's Stone tayang di bioskop, Rowling resmi jadi multimiliarder. Meski kaya raya, Rowling tetap sederhana. Ia menyumbangkan jutaan pound untuk kegiatan amal, membantu anak-anak, dan orang-orang yang mengalami depresi seperti dirinya dulu. Buku-bukunya telah membentuk generasi baru yang mencintai membaca dan percaya bahwa keajaiban bisa ditemukan bahkan dalam kegelapan yang paling dalam. Kisah J.K. Rowling bukan tentang sihir, tapi tentang harapan, tentang pantang menyerah. Kita tidak bisa memilih apa yang menimpa kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Jika kamu sedang berada di titik rendah, mungkin kamu sedang menulis buku Harry Pottermu sendiri. Teruslah menulis. Teruslah percaya. Karena seperti yang Rowling tunjukkan pada dunia, bahkan dari abu kehancuran, bisa tumbuh dunia penuh keajaiban. Jika kamu merasa terinspirasi dari kisah ini, klik like, subscribe, dan tuliskan di komentar. Siapa tokoh inspiratif yang ingin kamu dengar kisahnya di video berikutnya? Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.